Teman-teman, terkait dengan status P3K paruh waktu, banyak berpendapat kalau P3K paruh waktu itu selamanya ya setiap tahun akan diperpanjang kontrak dengan status P3K paruh waktu. Ada yang berpendapat bahwa P3K paruh waktu juga hanya sebentar, lalu secara otomatis nanti akan menjadi P3K penuh waktu. Dan banyak pendapat lain, ada yang mengatakan bahwa P3K paruh waktu ini mereka hanya menjalankan status P3K paruh waktunya selama 1 tahun, lalu kemudian nantinya akan secara otomatis dialihkan statusnya menjadi P3K penuh dan tanpa melalui tes. Berikut teman-teman soal status P3K paruh waktu ini, mari kita bahas ya seperti apa sebenarnya status P3K paruh waktu ini. Apakah hanya sementara, hanya untuk 1 tahun saja lalu nanti akan dialihkan menjadi penuh waktu, atau ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Oleh karena itu, mari kita simak informasi ini. Dirilis dari media nasional, disebut status P3K paruh waktu hanya sebentar. Instansi dilarang rekrut honorer baru. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa pemerintah sudah tegas ya, bahwa instansi tidak boleh lagi merekrut honorer baru. Terkait dengan pengangkatan honorer ini sudah berakhir dengan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu. Artinya ke depan sudah tidak ada lagi yang namanya honorer baru. Lalu bagaimana sebenarnya status P3K paruh waktu ini? Berikut teman-teman, mari kita ikutin penjelasan ini di muatjpnn.com. jpnn.com Jakarta, status P3K paruh waktu hanya sebentar. Honorer pun diminta bersabar. Namun, agar semua P3K paruh waktu bisa dialihkan ke penuh waktu, setiap instansi dilarang merekrut honorer baru lagi. Itu intinya teman-teman ya. Yang pertama bahwa tidak ada lagi pengangkatan honorer, merekrut honor yang baru. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Abba Subajang mengingatkan instansi pusat dan daerah untuk tidak merekrut honorer baru lagi. Jika butuh ASN P3K, maka instansi diharapkan mengalihkan P3K paruh waktu ke penuh waktu. Ini artinya teman-teman bahwa teman-teman P3K paruh waktu ini menjadi prioritas, menjadi P3K penuh waktu. Karena sudah tidak ada lagi perekrutan honorer. Terakhir ya dengan status P3K paruh waktu ini. Pengalihan P3K paruh waktu ke penuh waktu tanpa tes lagi. Jadi kabar gembiranya lagi untuk peralih status ya dari P3K paruh waktu ke penuh waktu itu nantinya tidak perlu lagi ada tes. Sementara itu Ketua Umum Aliansi R2R3 Indonesia, Faisal Mahardika mengatakan, setelah bertemu BKD banyak informasi yang disampaikan. Salah satunya soal peralihan P3K paruh waktu ke P3K full time akan berjalan cepat bila instansi tidak merekrut honorer baru lagi. Makanya teman-teman, pemerintah pusat dalam hal ini BKN secara tegas menyampaikan kepada seluruh instansi daerah kabupaten kota provinsi untuk tidak lagi menerima merekrut honorer baru karena sudah ada P3K paruh waktu. Yang artinya P3K paruh waktu ini diprioritaskan untuk dialihkan menjadi penuh waktu. Jadi ketika ada formasi kosong langsung diisi oleh P3K paruh waktu. Sesuai penjelasan Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jawa Timur, 21 ribuan honorer yang diangkat P3K paruh waktu akan diangkat penuh waktu secara bertahap sesuai ketersediaan formasi, kata Faisal kepada CPNN. Nah, salah satu di daerah teman-teman Provinsi Jawa Timur dengan jumlah P3K paruh waktu ini sejumlah 21 ribu, nanti direncanakan dialihkan menjadi penuh waktu secara bertahap. Jadi mereka tidak lagi dites. Dia melanjutkan pemerintah Provinsi Jatim akan menyerahkan SKP 3K paruh waktu pada November 2025. Gubernur Khofifah Indar Parawansa pun berjanji segera menyiapkan peralihan paruh waktu ke P3K penuh waktu. Jadi ini waktu peralihannya tidak terlalu lama teman-teman. Intinya ada peluang, ada formasi, maka teman-teman langsung dialihkan menjadi penuh waktu. Bahkan di Provinsi Jatim, gubernurnya menjanji bahwa segera menyiapkan ya supaya P3K paruh waktu dialihkan ke penuh waktu. Faisal bersyukur karena kegamangan honorer hilang setelah Aliansi R2R3 Jatim bersama Forum Komunikasi Guru Honorer Negeri
telah bersilaturahmi dengan PKD Jatim pada 6 Oktober. Dalam pertemuan tersebut, PKD menyampaikan untuk proses pengajuan usul penetapan NIP 3K per waktu ke Badan Kepegawaian Negara sudah selesai pada 6 Oktober. Jadi, teman-teman sudah disampaikan ya, kita harapkan seluruh instansi daerah kabupaten kota telah menyampaikan usul penetapan rekan-rekan yang akan menjadi P3K per waktu. Saat ini lanjutnya BKD tinggal menunggu hasil penetapan NIP 3K per waktu dari BKN. Jika berjalan lancar, insya Allah honorer Jatim akan menerima SKP 3K per waktu pada awal November ya, ujar Faisal yang juga Ketua Aliansi R2 R3 Jatim. Nah, ini keadaan di Provinsi Jatim, teman-teman. Tentu di daerah lain juga sama ya, karena sudah dijadwalkan usul penyampaian penetapan NIP. Tentu nanti akan bersamaan juga akan menerima SK. Pemerintah Provinsi Jatim memastikan tidak boleh sembarangan merekrut honor. Semuanya harus melalui mekanisme yaitu surat rekomendasi dari Kepala Dinas kemudian persetujuan BKD. Faisal gembira karena pemerintah Provinsi Jatim juga memikirkan kesejahteraan honorer dengan berupaya penuh untuk meningkatkan pendapatan. Ketua FKGHN Subagio menyampaikan apresiasi terhadap kinerja BKD Jatim yang terbuka dan akuntabel. Ia berharap mekanisme peralihan P3K per waktu ke penuh waktu yang sedang disiapkan pemerintah Provinsi Jatim akan mempertimbangkan usia honorer sebagai skala prioritas. Aliansi R2 R3 Jatim dan FKGHN Jatim tetap berkomitmen untuk terus mengawal hingga semuanya mendapatkan SK P3K tahun ini, pungkas Subagio. Nah, teman-teman, demikianlah informasi terkait dengan status P3K per waktu yang sifatnya sementara, artinya sudah menjadi prioritas pemerintah untuk dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Bahkan melalui DPD RI juga meminta pemerintah agar P3K per waktu ini secepatnya dialihkan ya, menjadi P3K penuh waktu. Sehingga pemerintah dengan tegas melarang instansi pemerintah daerah kabupaten untuk melakukan perekrutan honor baru. Demikian saja teman-teman dan sampai ketemu kembali. Salam.